Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Firman Sopyan, atau biasa dipanggil Firman. Rasanya sudah lama sekali ya saya tidak berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan, serta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang banyak sekali. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai host yang akan memfasilitasi rekan-rekan saya, kawan-kawan saya dalam memberikan pemaparan, kajian, serta ilmu-ilmu yang mereka telah pelajari. Tentunya kawan-kawan sudah penasaran kan, apa sih yang akan dibawakan dan siapakah yang akan membawakan materi tersebut? Yang akan memaparkannya tentu saja teman-teman saya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, keren-keren, dan tentunya kece-kece. Pasti kawan-kawan sudah tidak sabar. Oke, yang pertama, materi yang akan dibawakan oleh sahabat saya, yakni Aisyah Rodiatul Jannah. Namanya panjang, maka dari itu saya lebih nyaman memanggilnya dengan panggilan Isah. Silahkan Isah. Baik teman-teman, di sini saya Aisyah Rodiatul Jannah akan menjelaskan tentang definisi komunikasi. Definisi komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke sumber lain atau lebih agar mengubah tingkah laku. Adapun komunikasi disebut dengan suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut Agus M. Harjana, komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesuatu menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Fungsi dari komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan untuk memengaruhi. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikasi menunjukkan perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ada dua macam, yaitu proses secara primer adalah proses penyampaian pesan seperti informasi, pemikiran, gagasan, perasaan, dan lain-lain kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media seperti bahasa, isyarat, warna, gambar. 2. Proses secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat seperti surat, telepon, surat kabar, radio, televisi, maupun email. Nah teman-teman, setelah kita memahami apa itu komunikasi, sekarang kita akan membahas tentang citra dan reputasi. Apa sih itu citra? Citra itu sendiri adalah kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu fakta atau fenomena yang sebenarnya. Sedangkan reputasi adalah persepsi atau gambaran baik, buruk, perusahaan di mata publik, bahkan tanpa pengalaman langsung dengan perusahaan tersebut. Bagaimana proses pembentuk reputasi? Reputasi dapat terbentuk dengan adanya identitas dan citra positif yang diperoleh organisasi atau lembaga, sehingga jika identitas dan citra positif tersebut dapat bertahan lama, maka organisasi atau lembaga tersebut akan memperoleh reputasi yang positif. Citra merupakan bagian dari reputasi juga. Terima kasih ya Isa atas pemaparan dan penjelasan atas kajian-kajiannya. Selanjutnya ada sahabat saya yang kedua, yakni Fani Sabrina Burhani. Fani itu artinya lucu ya.
tapi dia dipanggil Bubul. Silahkan Bul. Baik teman-teman, saya Fani Sabrina Burhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari komunikasi. Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat sekarang ini yaitu komunikasi digital. Di era digital saat ini juga menjadi banyak sekali masyarakat, baik dari kalangan muda hingga lansia memiliki teknologi digitalnya masing-masing. Seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Namun, perlu diketahui, komunikasi di era digital ini memiliki dampak positif dan negatif yang akan diterima baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penggunanya. Dampak positif komunikasi di era digital. Yang pertama, dapat melakukan kegiatan belajar mengajar melalui video conference tanpa harus bertatap muka langsung. Hal ini sangat bermanfaat terlebih lagi pada saat terjadinya COVID-19 dengan mengharuskan segala kegiatan di rumah. Yang kedua, keterbukaan segala sumber informasi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan suatu pekerjaan, pembelajaran, ataupun aktivitas keseharian lainnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya komunikasi di era digital. Yang pertama, kurangnya interaksi terhadap orang atau kurangnya jiwa sosial terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, mudah terpengaruh terhadap berita hoaks. Dan yang ketiga, dalam komunikasi digital juga banyak terjadi tindak kejahatan seperti penipuan online. Kemudian, namun dari perkembangan tersebut memiliki dampak positif dan negatif, maka dari itu masyarakat harus teredukasi tentang pentingnya komunikasi di era digital. Selain itu, sebagai warga negara yang baik, harus lebih bijak dalam menggunakan akses komunikasi secara digital. Semoga kedepannya bisa melakukan berbagai pencegahan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi dari adanya komunikasi di era digital. Terima kasih ya Bul telah memberikan pemaparan yang sangat wah luar biasa. Selanjutnya ada pemaparan dari sahabat saya yang ketiga, yakni Hanifah Purnamasari, atau biasa kami panggil dengan panggilan Buhan. Silahkan Buhan. 5 teknik komunikasi dari Vincent dan Desta. Teknik pertama yaitu dapat mengembangkan topik pembicaraan dengan baik. Yang kedua, menggunakan volume suara yang besar sehingga terdengar bersemangat. Yang ketiga, menyisipkan candaan sehingga pendengar bisa terhibur. Yang keempat, menggunakan mimik wajah dan gerakan tubuh yang dinamis. Yang kelima, tidak malu-malu melainkan berbicara dengan pendek. Sehingga teman-teman, setiap kali kita melihat acara yang dibawakan oleh Vincent dan Desta, kita menjadi terhibur. Dan juga hal itu membangun citra dan reputasi mereka di mata publik, yaitu setiap ada Vincent dan Desta, pasti acara tersebut akan menjadi seru dan tentunya menyenangkan. Menarik sekali ya, apa yang dibawakan oleh Wuhan. Dan yang terakhir, ada pemaparan materi sekaligus kesimpulan yang akan dibawakan oleh sahabat saya dari kelas sore. Beliau bernama Kahfi Nurjaman. Biasa saya panggil Kang Kahfi. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan Kang. Oke, jadi kesimpulan dari definisi komunikasi ialah kegiatan di mana seorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain. Jadi jelas ya harus ada lawan atau tektokan untuk bersosialisasi. Jadi secara fungsi dan tujuan itu komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi to inform, untuk memberikan pendidikan to educate, untuk memberikan dan mempengaruhi to influence, dan menghibur to entertain. Dengan ini dampak positif dan negatif komunikasi ialah dampak positif di era digital ini dapat melakukan kegiatan belajar mengajar melalui video. Di saat kemarin contohnya yang sedang pandemi dilarang untuk
menimbulkan kerumunan, kita dapat untuk belajar secara online misalkan. Itu salah satu contoh komunikasi dari pesatnya di era digital. Untuk dampak negatifnya sendiri yang ditimbulkan dari adanya komunikasi di era digital ialah kurangnya interaksi atau akan meningkatnya individualisme. Jadi jiwa sosial, jiwa simpati, jiwa empati tentu akan berkurang. Jadi dari perkembangan tersebut, dampak positif dan negatif, maka dari itu masyarakat harus tetap teredukasi tentang pentingnya komunikasi di era digital. Kita harus bisa menyeimbangkan tentang pesatnya media sosial di era digital ini. Selain itu, sebagai warga negara harus lebih bijak dalam menggunakan akses komunikasi secara digital. Semoga kedepannya bisa melakukan berbagai pencegahan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi adanya di komunikasi di era digital. Contohnya untuk menurunkan tingkat penyebaran hoax lah, seperti itu, karena zaman sekarang sangat cepat, pesat, dan begitu mudahnya untuk viral. Untuk hal positif itu sangat baik untuk informasi komunikasi secara era digital, menyebarkan yang positif itu sangat baik. Tetapi negatifnya itu penyebaran hal-hal privasi atau menyebarkan hoax itu juga sangat ditakutkan. Jadi cukup sekian kesimpulannya dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Kahfi yang telah memberikan pemaparan sekaligus kesimpulan terkait apa sih komunikasi dalam membentuk citra dan reputasi. Itu saja mungkin pemaparan dan penyampaian materi serta kajian-kajian yang telah disampaikan oleh keempat sahabat saya yang sangat luar biasa, ditambah satu firman lapangan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan. Saya Firman Sofian atau biasa dipanggil Firman, mewakili sahabat-sahabat saya, izin pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.